Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Statistika Inferensial yang beranggotakan Mutiarani Mukaromah Hidayah, Haifa Aulia, Aulia Husni Mardatilah, Daimatunisa Yupatrisia, dan Syanbari Ratu Shindu akan membawakan video edukasi cara memilih analisis statistika yang tepat, yaitu Independent Sample T-Test dan Mann-Whitney U-Test. Yang pertama ada contoh penelitian Independent Sample T-Test. Di sini kami mengangkat salah satu judul penelitian, yaitu perbedaan tingkat kemandirian belajar ditinjau dari metode pembelajaran pada anak. Dan pada penelitian ini yang ingin diketahui adalah apakah ada perbedaan signifikan tingkat kemandirian belajar ditinjau dari metode pembelajaran pada anak antara metode Teacher Centered Learning atau TCL dan Student Centered Learning atau SCL. Yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah melakukan uji normalitas. Pada penelitian kali ini menggunakan bantuan SPSS. Kita bisa lihat pada tabel nomor 1 bahwa diperoleh hasil signifikansi yaitu 0,741. Di mana jika hasil signifikansi ini lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini terdistribusi secara normal. Selanjutnya, uji yang harus kita lakukan kedua adalah uji homogenitas dengan leading test. Bisa kita lihat pada tabel nomor 2 bahwa diperoleh hasil signifikansi yaitu 0,096, di mana itu lebih besar daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa data pada penelitian ini homogen. Setelah melakukan uji homogenitas dan uji normalitas, maka dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini sesuai asumsi prasyarat Independent Sample T-Test. Selanjutnya, pada tabel nomor 3, kita melakukan uji Independent Sample T-Test menggunakan SPSS dan didapatkan hasil signifikansi itu 0,047, di mana itu lebih kecil daripada alfa atau 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan tingkat kemandirian belajar ditinjau dari metode pembelajaran pada anak antara metode Teacher Centered Learning atau TCL dengan metode Student Centered Learning atau SCL. Berikutnya adalah contoh penelitian Mann-Whitney U-Test atau ini merupakan alternatif apabila data penelitian tidak dapat dianalisis menggunakan Independent Sample T-Test. Pada contoh kali ini kami mengangkat salah satu judul penelitian yaitu pengaruh penggunaan media jejaring sosial Edmodo terhadap hasil belajar mahasiswa pada topik pembuatan kurva F menggunakan Microsoft Excel. Dan pada penelitian kali ini yang ingin diketahui adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar mahasiswa pada topik bahasan pembuatan kurva F menggunakan Microsoft Excel antara kelas eksperimen yang menggunakan media Edmodo dengan kelas kontrol yang tanpa menggunakan media Edmodo. Kita bisa lihat pada tabel nomor 1, yaitu uji normalitas yang kita lakukan. Pada data ini dibantu oleh SPSS. Karena jumlah data yang sedikit, yaitu kurang dari 30, membuat data pada penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Dan bisa dilihat juga hasil signifikansinya yaitu 0,000 yang lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05. Selanjutnya, pada tabel nomor 2, kita melakukan uji Mann-Whitney. Dapat dilihat bahwa mean rank kelas eksperimen ternyata lebih besar nih, yaitu 33,79, yang ternyata kelas kontrol ini mendapatkan nilai yang lebih kecil, yaitu 17,85. Bisa dilihat dari mean rank ini bahwa kelas dengan media Edmodo lebih baik daripada kelas yang tidak menggunakan media Edmodo. Selanjutnya dilakukan juga uji hipotesis yang diperoleh nilai Z sebesar negatif 4,083 dan dengan signifikansi 0,000 yang mana itu lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima, artinya terdapat perbedaan signifikan hasil belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Independent T-Test. Jadi, Independent T-Test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rata-rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data, interval, atau rasio.
Dua kelompok bebas yang dimaksud di sini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan. Artinya sumber data berasal dari subjek yang berbeda. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Misalnya antara pria dan wanita, antara kelompok usia remaja dan dewasa, antara Jakarta dan luar Jakarta, dan sebagainya. Pertanyaan yang coba dijawab adalah apakah kedua grup tersebut memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak secara signifikan. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal, atau hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah. Atau hipotesis adalah kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Hipotesis disajikan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan secara eksplisit maupun implisit satu variabel dengan variabel lain. Hipotesis yang baik selalu memenuhi dua prasyarat, yaitu menggambarkan hubungan antar variabel dan dapat memberikan petunjuk bagaimana pengujian terhadap hubungan tersebut. Selanjutnya, apa fungsi, alasan, dan kapan menggunakan analisis independentitas? Nah, yang pertama, fungsi independentitas. Uji ini fungsinya bertujuan membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dua sampel bebas, agar dapat diketahui apakah secara signifikan kedua sampel mempunyai rata-rata yang sama atau tidak. Yang kedua, alasan menggunakan independentitas. Alasan menggunakan independentitas karena independent sample test itu merupakan uji parametrik yang digunakan untuk mengetahui adakah perbedaan mean antara dua kelompok bebas atau dua kelompok yang tidak berpasangan dengan maksud bahwa kedua kelompok data berasal subjek yang berbeda. Selanjutnya, kapan penggunaan independentitas? Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Jika ada perbedaan, rata-rata manakah yang lebih tinggi? Selanjutnya, perkenalan dan analisis alternatif dari independent sample test adalah uji Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test disebut juga dengan Wilson-Ransom test, yang merupakan pilihan uji non-parametrik apabila uji independent test tidak dapat dilakukan oleh karena asumsi normalitasnya yang tidak terpenuhi. Tetapi meskipun bentuk non-parametrik dari uji independent test, uji Mann-Whitney U-test tidak menguji perbedaan mean atau rata-rata dua kelompok seperti layaknya uji independent test tersebut, melainkan untuk menguji perbedaan median nilai tengah dua kelompok. Uji Mann-Whitney merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen atau two independent sample test dengan bentuk data ordinal. Next. Selanjutnya, apa fungsi, alasan, dan kapan menggunakan analisis Mann-Whitney U-test? Yang pertama yaitu fungsi Mann-Whitney U-test. Uji U-Mann-Whitney merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama, melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen atau two independent sample test dengan bentuk data ordinal. Yang kedua yaitu alasan menggunakan Mann-Whitney U-test. Uji Mann-Whitney ini digunakan sebagai alternatif lain dari uji T parametrik bila anggapan yang diperlukan bagi uji T tidak dijumpai. Teknik ini dipakai untuk mengetes signifikansi perbedaan antara dua populasi dengan menggunakan sampel random yang ditarik dari populasi yang sama. Yang ketiga yaitu kapan penggunaan Mann-Whitney U-test. Uji Mann-Whitney digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang berasal dari populasi yang sama. Uji Mann-Whitney juga digunakan untuk menguji apakah dua mean populasi sama atau tidak. Keterkaitan antara independent sample t-test dan Mann-Whitney U-test yaitu Mann-Whitney U-test merupakan analisis statistika alternatif non-parametrik dari analisis utama parametrik yaitu independent sample t-test. Kedua analisis ini memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin mencari tahu apakah ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang independen.
Hanya saja, pada analisis parametrik, data berbentuk skala interval atau rasio, sedangkan pada analisis non-parametrik, data tersebut akan ditransformasikan menjadi skala ordinal. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.